cita-cita, butuh perjuangan, dan ikhtiar yang nyata. Perlu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk menunjangnya. Banyak upaya yang harus dilakukan, salah satunya kesabaran. Dan satu-satunya hambatan mengejar mimpi adalah keraguan-raguan. Saya Ku Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedau, Kabupaten Cirebon untuk masa bakti 2018 sampai 2023. Desa Kedung Jaya merupakan desa tangguh dengan geliat perekonomian yang luar biasa. Kedung Jaya merupakan salah satu dari 8 desa di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Desa Kedung Jaya terbentuk hasil pemekaran dari Desa Kedung Dawa pada tahun 1983 silam. Desa Kedung Jaya itu adalah pemekaran dari Desa Kedung Dawa, yaitu pada tahun 1983 pemekarannya. Dan kita pada awal itu ada tempat RW, yaitu RW 01 di Silorog, RW 02 di Kebon Kunir, RW 03 itu di Tedeng Jaya, dan RW 04 di Ciledu. Dan pemekaran awal yaitu dari Haji Sumadi, Sekretaris Desa Kedung Dawa, sampai sekarang yaitu kita sudah ada 8 kepala desa. Seiring berjalannya waktu, Desa Kedung Jaya terus berkembang. Kini, di Desa Kedung Jaya terdapat 3 dusun, 11 rukun warga, dan 49 rukun tetangga dengan luas wilayah 56 hektar. Pada tahun 2023 tercatat, jumlah penduduk di Desa Kedung Jaya mencapai 9.746 jiwa, yang terdiri dari 4.818 laki-laki dan 4.928 perempuan. Kedung Jaya masuk dalam klasifikasi desa swakarya, yaitu desa peralihan atau transisi dari desa swadaya ke desa swasembada. Berdasarkan tipologi desa, Kedung Jaya termasuk desa pertanian dan industri. Desa Kedung Jaya berbatasan dengan 3 desa di Kecamatan Kedawung, yakni Desa Pilangsari di sebelah utara, Desa Kedawung di sebelah timur, dan Desa Tuk di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, Desa Kedung Jaya berbatasan dengan Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dahulu, Desa Kedung Jaya merupakan daerah pertanian yang kini telah bertransformasi menjadi desa pertanian dan industri. Berada di sisi kota, Desa Kedung Jaya terus berkembang dengan diwarnai berbagai dinamika. Sehingga perekonomian di Desa Kedung Jaya tak lepas dari pengaruh kawasan perkotaan. Didukung usaha mikro kecil dan menengah, sektor industri menjadi penopang pendapatan masyarakat di Desa Kedung Jaya. Kebetulan pas saya jadi kepala desa itu memang sudah ada kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Desa Kedung Jaya. Utamanya tadinya sih memang ada kerajinan manisan buah, terusan pembuatan sambal bajak, dan ada ikan olahan. Tidak hanya itu, sejumlah UMKM lainnya pun tumbuh subur dan berkembang dengan baik di desa ini. Perubahan dan pembenahan yang terus diupayakan membuat perekonomian di Desa Kedung Jaya mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Daerah kita Kedung Jaya itu banyak pabrik-pabrik. Dari warga Kedung Jaya kebanyakan itu buruh pabrik yang ada di wilayah Desa Kedung Jaya. Utamanya dari pabrik itu difokuskan dari warga kita dulu, dari warga Kedung Jaya disamakan. Memang kalau dari pabrik itu membuat perekonomian warga Desa Kedung Jaya akan terbantukan. Langkah berani menuju perubahan ke arah yang lebih baik membuat Desa Kedung Jaya bertemu hal-hal baru yang memperkaya pemikiran dan pengalaman. Bertahap namun pasti, geliat pembangunan infrastruktur terus dilakukan pemerintah Desa Kedung Jaya.
Muaranya tak lain untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat di berbagai sektor. Setiap pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dalam kurun waktu saya jadi kepala desa dari Kuwu, awalnya dari kegiatan PNPM dulu yang sekarangnya jadi Kotaku. Yaitu pembangunan sudah dilaksanakan, yaitu pembuatan senderan-senderan, drainase dan spal paralon, terusan jalan, perbaikan jalan-jalan, dan alhamdulillah saya sebagai Kuwu itu sudah membangun 3 baperkam untuk posyandu juga, yaitu. Jadi pembangunan yang sudah dilaksanakan itu utamanya sih untuk spal paralon dan jalan utama. Apalagi kita juga memang masih ada untuk daerah pertanian, makanya kemarin ada ketantangan itu kita fokus di akses masuk untuk daerah pertanian. Menggelar musyawarah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga desa menjadi kunci sukses pembangunan di Desa Kedung Jaya. Selain infrastruktur, membangun sumber daya manusia yang baik pun menjadi fokus pemerintah Desa Kedung Jaya. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi yang terpenting untuk membangun sumber daya manusia. Didukung sarana pendidikan yang mumpuni, Desa Kedung Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas generasi penerus yang berkualitas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik sangat mudah dijangkau masyarakat. Bahkan, bidang olahraga pun mendapat perhatian serius dari pemerintah Desa Kedung Jaya. Kalau yang negeri kita sebenarnya ada 2 SD, SD 1 dan 2 Kedung Jaya, tapi di tahun ini di merger sesuai ini instruksi Bupati di merger, jadi cuma 3 SD negerinya 1. Kalau dengan swasta itu ada 4, ada lagi SMP-nya itu swasta semua. Kalau TK-nya itu ada 2, kelompok belajarnya itu ada 2 lagi, SMP ada 3 SMP, SMA-nya ada SMA negeri, SMK negeri 1 negeri itu 1, SMA swastanya ada 1 lagi, dan Universitas Muhammadiyah. Pentingnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator suksesnya peningkatan indeks pembangunan manusia ini disadari Pemdes Kedung Jaya. Dengan memiliki sumber daya manusia yang kuat, sehat, cerdas, dan berakhlak, generasi penerus di Desa Kedung Jaya siap menghadapi tantangan global di masa mendatang. Posyandu-posyandu yang ada di Kedung Jaya, kita punya posyandu itu 12 posyandu, setiap RW itu 1 untuk masalah kesehatan. Biar masyarakat juga menikmati dari dana desa, juga kita masukkan anggaran untuk stunting, untuk penambahan gizi buruk, segala macam. Meskipun terletak di wilayah perbatasan kota yang kehidupannya cenderung heterogen, namun masyarakat Desa Kedung Jaya hingga kini tetap menjaga kearifan lokal. Kehidupan modern berdampingan erat dengan nuansa religi yang kental akan nilai-nilai budaya. Hal ini mewujudkan suatu kehidupan masyarakat di Desa Kedung Jaya yang terbuka dan toleran. Dalam perangkat desa, biar mereka juga bisa bersinergi dengan warga. Makanya kita untuk saat ini kita tetap dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan apalagi sosial budaya. Kita memang di Kedung Jaya itu budayanya kita udah budaya ke kota ya, jadi masa budaya adat istiadatnya kita hampir terlupakan. Maka di tahun pertama saya sebenarnya sih itu kita sudah mengadakan milad desa yang sebelumnya belum pernah mengadakan milad desa. Jadi kita sudah mengadakan milad desa itu 2 kali dengan mengadakan pagelaran seni budaya. Jadi untuk menggerakkan kembali budaya yang ada di Desa Kedung Jaya. Terpeliharanya tradisi gotong royong dan menghargai satu sama lain di Desa Kedung Jaya menghasilkan kerukunan demi merajut kebersamaan di era globalisasi ini. Makanya alhamdulillah di Karang Taruna kita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya instruksikan, karena memang
fokusnya saya memang di anak-anak muda, apalagi difokuskan ke olahraga bolanya. Jadi makanya diklat kita sudah dari usia 12 tahun ke bawah ada diklatnya. Kita udah punya 3 grup di diklat situ. Terusan bulu tangkis juga ada. Kita memang ada gor untuk bulu tangkis, apalagi kita di perumahan juga itu kita punya klub bulu tangkis ada 3. Sarana pendidikan keagamaan yang memadai seperti madrasah dan pondok pesantren berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Kedung Jaya yang agamis. Menanamkan keimanan, ketakwaan, dan moralitas terus dijaga pemerintah Desa Kedung Jaya melalui berbagai kegiatan. Perhelatan keagamaan seperti peringatan Hari-Hari Besar Islam digelar secara rutin di desa ini. Seni budaya bernuansa religi pun terlestarikan dengan baik di Desa Kedung Jaya. Kalau di bidang keagamaan kita memang ada kegiatan rutin, pengajian rutin, dan juga kita setiap tahun baru juga kita mengadakan tablik akbar dan sering mengadakan khitan masal. Biasanya kita mengambil mubalik kondang, dan setiap malam Sabtu juga kita mengadakan kajian fikih segala macam, itu kajian Islami. Mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi aksi nyata yang efektif untuk memberikan teladan. Mewariskan budi pekerti dari para pendahulu begitu diperhatikan di Desa Kedung Jaya, dengan harapan dapat tercipta generasi penerus yang berakhlak. Di bawah kepemimpinan Susilo Wadi, Desa Kedung Jaya mengusung visi membangun tata kelola pemerintahan demi meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kerja keras dengan melakukan pendekatan partisipatif dan melibatkan berbagai pihak terus dilakukan demi terwujudnya harapan dan cita-cita bersama. DPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga, dan masyarakat bahu-membahu dan turut berperan aktif membangun desa. Desa Kedung Jaya. Merdeka Desa Kedung Jaya. Awal saya jadi guru itu pertama penataan dulu ke perangkat desa, karena dengan tertibnya administrasi di desa kita bisa menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang sudah diutarakan oleh masyarakat. Jadi untuk kepemerintahan kan lebih bisa ditata, apalagi RT RW-nya itu berbasisnya saling membantu dari kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kedung Jaya. Dalam hal pelayanan itu perangkat desa sudah diterapkan bahwa harus sesuai prosedur yang kira-kira masyarakat bisa nyaman dalam memberikan pelayan ke warganya itu. Pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi desa dan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah langkah penting demi terwujudnya harapan bersama, yaitu Desa Kedung Jaya yang amanah, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk bidang pemerintahan, saya sebagai guru kan sudah punya visi misi awal, amanah ya. Aman, makmur, dan sejahtera. Kita di pemerintahan bisa berjalan karena kontribusi dari warga juga. Jadi alhamdulillah bisa melakukan pemerintahan sesuai dengan visi misi awal saya sebagai guru. Harapan saya sebagai guru, apalagi ini di tahun terakhir saya, jadi mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang saya buat selama 6 tahun ini bisa diterapkan dan bisa menjadikan warga Kedung Jaya itu aman, makmur, dan sejahtera. Itu aja harapan saya di kemudian hari. Desa Kedung Jaya amanah, aman, adil, dan sejahtera.